Jumpa kembali bersama Teras Matematika. Kali ini kita akan mempelajari tentang barisan aritmetika. Kita pelajari dulu pola bilangan. Keteraturan pada masing-masing bilangan sering dinamakan dengan pola bilangan. Berbagai jenis bilangan yang sering kita gunakan mempunyai pola tertentu. Pola ini sering digunakan dalam menentukan urutan atau letak bilangan dari sekumpulan bilangan yang telah ditentukan. Beberapa pola bilangan berikut ini akan membantu kita memahami tentang suatu pola bilangan. Yang pertama, misalnya pola bilangan ganjil. Kita lihat 1, 3, kemudian 5, 7. Barisan ini merupakan bilangan ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Diperoleh bahwa UN atau suku ke E-nya adalah 2N-1. Kemudian ada pola bilangan yang dinamakan pola bilangan genap. Dimulai dari 2, 4, 6, kemudian 8, dan seterusnya. Sehingga diperoleh UN atau suku ke E-nya adalah 2N. Kemudian kita juga mengenal pola bilangan persegi. 1, 4, kemudian 9, kemudian 16. Inilah yang dinamakan barisan bilangan persegi. Dengan diperoleh UN-nya sama dengan N kuadrat. Jika kita perhatikan bilangan-bilangan di atas disusun mengikuti suatu pola tertentu. Bilangan-bilangan tersebut dinamakan dengan barisan bilangan. Adapun setiap bilangan dalam barisan bilangan tersebut dinamakan suku barisan. Misalnya ini ada 1, 3, 5, 7. Ini namanya suku barisan. Suku ke N suatu bilangan dilambangkan dengan UN. Inilah istilah-istilah ini yang sering akan muncul dalam kita mempelajari barisan dan deret. Kemudian apa yang dinamakan barisan bilangan? Barisan bilangan atau sequence, nama lainnya adalah susunan bilangan-bilangan, di mana antara suatu bilangan dengan bilangan berikutnya memiliki pola atau aturan tertentu. Misal, barisan bilangan U1, U2, U3 sampai dengan UN. Suku pertama bilangan pertama biasa disimbolkan dengan U1 atau dilambangkan juga dengan A. Suku kedua atau bilangan kedua dinamakan U2. Suku ke N, bilangan ke N dinamakan UN. Dan banyaknya suku sama dengan N. Perhatikan contoh berikut. Tentukan 4 suku pertama pada barisan yang suku umumnya dirumuskan dengan UN sama dengan 2N kuadrat plus N. Nah, ini tinggal sederhana saja. Ya, UN-nya sama dengan 2N kuadrat plus N untuk U1 atau suku pertama, berarti 2 setiap N-nya di sini diganti dengan 1. 2 kali 1 kuadrat ditambah dengan 1 sama dengan 3. Itu adalah U1. Kemudian U2 berarti sama dengan 2 kali 2 kuadrat ditambah dengan 2 sama dengan 10. Ya, karena 2, 4, 8 tambah 2, 10. U3-nya berarti 2 kali 3 kuadrat ditambah 3. Tentu saja ini 18, ya, 9 kali 2 tambah 3. Nah, sama dengan 18 tambah 3 sama dengan 21. Kemudian U4-nya berarti 2 kali 4 kuadrat ditambah 3. 4 kuadrat 16. 16 kali 2 32 ditambah 3 sama dengan 35. Dengan demikian dikatakan bahwa 3 suku pertamanya adalah 3,
10, 21, dan 35. Nah, sangat sederhana bukan? Nah, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum. Baik, contoh yang kedua, misalnya suku umum ke N dari suatu barisan ditentukan oleh UN sama dengan 2N plus 3. Ditanyakan tentukan suku ke-11. Suku ke-11 tentu saja akan diperoleh. Nah, kita ingat rumus suku ke N-nya adalah 2N plus 3. Berarti kalau suku ke, ini suku ke-11 misalnya, suku ke-11, ini U11 tentu saja. U11-nya berarti 2 kali 11 sama dengan 22 ditambah 3 sama dengan 25. Kemudian yang B, suku keberapakah yang nilainya 49? Tinggal berarti UN-nya 49 kan? 49 sama dengan 2N plus 3. Nah, ini 3-nya pindah kemari kan? Dia menjadi 46. 46 sama dengan 2N. Tentu saja N-nya sama dengan 23. Kemudian kita akan mempelajari apa yang dinamakan dengan barisan aritmetika, atau istilahnya adalah barisan hitung. Barisan bilangan dengan selisih setiap suku dengan suku sebelumnya selalu tetap dinamakan dengan barisan aritmetika. Jadi ini kata kuncinya, harus selalu tetap. Selisih antara dua suku yang berurutan biasa disebut dengan beda, dilambangkan dengan huruf B. Kemudian jika barisan aritmetika dengan suku pertama U1 sama dengan A, kemudian bedanya dirumuskan dengan U kedua, U2 dikurangi U1, atau sama dengan U3 dikurangi U2. Secara umum dirumuskan dengan UN dikurangi dengan UN-1, atau kata-kata lainnya adalah suku ke N dikurangi suku sebelumnya. Dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, seperti ini. U1 berarti A kan? Kemudian U2 sama dengan A plus 1B tentu saja, atau A plus B. Kalau U3 berarti A plus 2B. Nah, U4 sama dengan A plus 3B, dan seterusnya. Sehingga akan kita peroleh bahwa UN berarti sama dengan A plus N-1 kali B. Nah, ini N-1 karena ini UN ya, U3 ininya 2. Kalau U2 ininya 1. U4 ininya 3. Dengan demikian, kalau UN berarti sama dengan ini, A plus N-1. Sehingga suku ke N dari suatu barisan aritmetika dapat dirumuskan dengan ini. UN sama dengan A plus N-1 kali B. Nah, inilah rumus umumnya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Tapi jangan lupa untuk subscribe. Carilah suku pertama, kemudian beda, dan suku ke N dari setiap barisan, dari barisan 3, 7, 11, dan 15, dan seterusnya tentu saja. Kemudian coba kita perhatikan barisan ini, suku pertamanya jelas. Suku pertamanya sama dengan 3 kan? Kemudian tentu saja bedanya, beda itu suku ke N dikurangi suku sebelumnya. Kalau suku pertama berarti dikurangi, suku kedua berarti dikurangi suku pertama. 7 dikurangi 3. Tentu saja harus sama dengan suku ketiga dikurangi suku kedua. 11 dikurangi 7. Atau 15 dikurangi 11. Harus sama, kalau tidak sama namanya bukan barisan aritmetika. Ini bedanya harus selalu tetap. Nah, beda atau selisihnya harus selalu tetap. Nah, didapat beda atau selisihnya sama dengan 4. Kita tahu rumusnya UN sama dengan A plus N-1 kali B. Sehingga diperoleh 3, hanya 3 kan ya? Nah,
kemudian B-nya 4, sehingga seperti ini. Nah, 3, ini 4N min 4. Secara umum suku ke N-nya adalah min 1 plus 4. Nah, inilah min 1 plus 4. Itu secara umum seperti itu. Oke. Kemudian contoh berikutnya. Ada pola seperti ini misalnya. Diketahui barisan aritmetika dengan suku kedua adalah 10. Dengan bedanya sama dengan 2, tentukan suku ke-7 misalnya ya. Ditentukan suku ke-7. U2 sama dengan 10. Ini yang diketahuinya. Oke. U2, ingat, U2 itu berarti rumusnya kan A plus N-1 kan? Berarti A plus B. A plus B. Nah, itu kan A plus B sama dengan, kemudian A-nya berarti kan suku kedua dikurangi dengan B kan? A-nya berarti sama dengan suku kedua dikurangi B. Ini pindah ke sana ya. Atau sama dengan 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Kemudian U7 berarti A plus 7 dikurang 1B. Nah, A sama dengan 6B. B-nya berapa? Yang kita cari ya, B-nya sudah ketemu 2 ini. Nah, U7-nya berarti A plus 6B. A-nya berapa tadi? A-nya 8, kemudian 6 kali 2 sama dengan 8 ditambah 12 sama dengan 20. Itu adalah suku ke-7. Contoh lagi misalnya. Suku ketiga barisan aritmetika sama dengan 11, sedangkan suku ke-10 sama dengan 39. Tentukan suku pertama dan beda barisan tersebut, dan tentukan pula rumus suku ke N. Nah, ini bentuk seperti ini ya. Kita tahu bahwa suku ketiganya, suku ketiga sama dengan berarti A plus 2B kan ya. Nah, ini sama dengan 11. Suku ke-10-nya sama dengan 39, berarti U10 sama dengan A plus 9B. Kan kita punya rumus UN sama dengan AN-1 kali B. Nah, kalau suku 11 berarti suku ke-10 berarti A plus 9B dan seterusnya. Nah, ini pakai metode eliminasi ya. Oke. Nah, ini min 7B tentu saja nih kan. Min 7B karena 2 min 9B sama dengan min 7B sama dengan 11 dikurangi 39 min 28. Kita dapatkan B-nya sama dengan 4. Kemudian setelah itu disubstitusikan ke persamaan. Ini persamaan pertama boleh, kedua boleh. Tapi yang lebih mudah kan ini lebih sederhana. A plus 2B sama dengan 11. B-nya diganti dengan 4. Ya, diperoleh A plus 2 kali 4 sama dengan 11. Ya, berarti A-nya akan sama dengan 11 dikurangi 8. Kita peroleh A-nya sama dengan 3. Ya. A-nya 3. Kita ingat punya rumus UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Sehingga UN-nya berarti sama dengan, karena A-nya 3 berarti kan 3 plus N min 1 kali B. B-nya 4. Atau UN sama dengan 4 N-1. Nah, inilah rumus umumnya. Oke, sangat sederhana. Perhatikan contoh lagi seperti ini. Sebelum kita bahas contoh ini, jangan lupa untuk subscribe dan like serta komen. 3 bilangan membentuk barisan aritmetika. Nah, jumlah ketiga bilangan tersebut adalah 21. Nah, ini model soal seperti ini sering keluar. Dan hasil kalinya 280. Nah, tentukan bilangan-bilangan tersebut. Ya. Misalkan barisan aritmetika ini, kalau ada soal seperti ini, kita misalkan saja suku pertamanya A min B, nah A plus B. Tidak suku pertamanya A dulu, ini untuk mempermudah saja. Sebenarnya suku pertamanya A juga boleh, tapi nanti akan lebih rumit menyelesaikannya. Kalau dengan permisalan seperti ini akan lebih sederhana. Nah, kita tahu bahwa
jumlah ketiga ini, kata kuncinya adalah jumlah ketiga bilangan itu adalah 21. Berarti suku pertama tambah suku kedua tambah suku ketiga sama dengan 21. Nah, suku pertamanya A min B ini dimasukkan saja. A min B plus A plus B sama dengan 21. Ini dijumlahkan. Nah, ada A ditambah A, ini B-nya habiskan ya. Berarti ini 3A. Nah, 3A sama dengan 21. Maka berarti A-nya sama dengan 7. Kemudian diketahui juga bahwa hasil kalinya 280, berarti U1 kali U2 kali U3 sama dengan 280. 280 berarti A min B kali A plus B sama dengan 280. Dengan demikian ini ya, A dengan ini kan dikumpulkan, ini lebih sederhana, untuk sederhana saja ya. A min B kali A plus B kan sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Nah, dikalikan dengan A. Oke, ini untuk menyederhanakan saja. Dengan demikian, nah ini 7 kuadrat. Nah, ini mohon maaf, bukan 7 pangkat, bukan 72 tapi 7 kuadrat. 7 kuadrat min B kuadrat kali 7 sama dengan 280 ya. Nah, ini berarti 7 kali 49 343 dikurangi 7B kuadrat sama dengan 280. Nah, kemudian tinggal B-nya ini ya. Berarti kan ini 7B kuadrat, ini ya, min 7B kuadrat. Ini saya ulangi, 343 min 7B kuadrat sama dengan 280. Kalau dihitung, ini ingat 7B kuadratnya di sebelah sana, berarti kan 7B kuadrat ya, ini hitungannya. Anda perhatikan, 7B kuadrat berarti sama dengan 343 dikurangi 280. Nah, seperti ini ya. Sehingga ini 7B kuadrat ya. Untuk hitungannya 7B kuadrat, ini 7B kuadrat akan sama dengan 343 dikurangi 280. Tentu saja ini 3 ya, di belakangnya 3. Kemudian ini ada 4 dikurangi 8, 14 kurangi 8, 6. Nah, berarti 63 ya. 63 sudah. 7B kuadrat sama dengan 63. Oleh karena itu B kuadratnya sama dengan 9. B kuadrat sama dengan 9, sehingga B-nya bisa plus 3 atau min 3. Nah, itu hitungannya seperti itu ya. Oke, kemudian untuk A-nya kan ini ada 2 A-nya. A-nya 7 dan B-nya ada 2 maksudnya ya. B-nya bisa 3, bisa juga min 3. Ya, ada 2. Nah, B-nya ingat, B-nya ada 2. Nah, ini yang pertama dulu ya. B untuk bagaimana untuk B sama dengan 3? Untuk B sama dengan 3 seperti ini hitungannya. U1 sama dengan A min B sama dengan 7 min 3 sama dengan 4. Kemudian U2-nya, U2 itu kan tadi sama dengan A, sama dengan 7, berarti kan ini suku kedua. Kemudian suku ketiganya berarti sama dengan 10. Dengan demikian bilangan tersebut adalah 4, 7, dan 10 ya. Itu yang untuk B-nya sama dengan 3. Sekarang ada 2 kan ya. Yang kedua B-nya min 3. Bagaimana dengan B-nya min 3? Ya, seperti biasa seperti ini. U1 berarti sama dengan A min B sama dengan 7 dikurangi min 3. Karena B-nya min 3 berarti sama dengan 7 plus 3 sama dengan 10. U2-nya
U2-nya ingat, U2-nya ini U2 karena U2 itu berarti sama dengan 7 sudah otomatis ya. Kemudian U3-nya berarti 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Bilangan tersebut adalah 10, 7 dan 4. Nah, ini namanya bilangan aritmatika, ini beda, ini naik ya, ini yang turun ya. Ini kan bedanya 3, 4, 7, 10. Kalau ini bedanya min 3. Nah, Anda cek aja. Kalau dijumlah 4 tambah 7 tambah 10 kan 21 kan ya. Kalau dikalikan 4 kali 7 itu 28 kali 10. Nah, berarti kan 280. Nah, ini berarti sudah benar. Oke, seperti itu ya. Seperti itulah cara penyelesaiannya. Oke, jangan lupa untuk subscribe.